Ya, pemirsa, bakal calon presiden Ganjar Pranowo jadi sorotan usai dirinya muncul dalam tayangan azan maghrib di dua stasiun televisi swasta. Penampilan Ganjar tersebut pun lantas menjadi perbincangan karena muncul menjelang pemilu presiden dan wakil presiden 2024 atau Pilpres 2024. Tapi sejumlah pihak juga menilai kemunculan Ganjar ini tidak masalah karena saat ini belum memasuki masa kampanye dan Ganjar belum secara resmi mendaftarkan diri ke KPU. Lantas, seperti apa dan sejauh apa begitu dampak yang terjadi pasca kemunculan Ganjar dalam tayangan azan tersebut? Apakah betul memang tidak melanggar konstituen sesuai dengan apa yang menjadi aturan undang-undang pemilu khususnya? Kita akan bahas bersama dengan para narasumber yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Sekjen Majelis Ulama Indonesia atau MUI Anwar Abbas, relawan Ganjar Guntur Romli dan pakar komunikasi politik maksud kami Emrus Sihombing. Saya sapa terlebih dahulu Buya Anwar, Mas Guntur, Bang Emrus, selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan telah meluangkan waktu bersama kami dalam Sindopre malam hari ini. Saya langsung saja ke Buya karena baru saja kemarin kita sempat ngobrol ya Buya terkait dengan bagaimana tayangan Pak Ganjar begitu dalam azan yang muncul di dua stasiun televisi swasta. Somehow ternyata juga menjadi perbincangan yang sifatnya publik begitu. Bahkan pihak sana mempertanyakan, pihak lain begitu mempertanyakan kepatutan dalam tayangan ini jelang pemilu 2024. Tapi dari kacamata MUI, dari kacamata Buya bagaimana? Bagi saya, seperti saya katakan sebelumnya, tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Mengapa dipermasalahkan begitu? Kan ini adalah dengan politik identitas ya. Saya maaf ya, pengertian tentang politik identitas tuh saya belum begitu paham ya. Mungkin karena saya bukan orang politik mungkin kali ya. Kalau kita bicara tentang identitas itu kan bicara tentang jati diri ya. Jadi menurut saya setiap tokoh yang akan maju sebagai bakal calon presiden harus memperlihatkan identitasnya. Apakah dia seorang Muslim, seorang Kristiani, seorang Hindu, seorang Buddha, seorang Konghucu gitu kan. Oleh itu bagi saya ya apa yang dilakukan Pak Ganjar saya rasa bagus sekali sehingga semua orang tahu bahwa dia adalah seorang Muslim kan gitu ya. Ya kalau bisa juga menurut saya bakal capres yang lain ya juga melakukan hal yang serupa supaya jelas identitasnya. Apakah dia agamanya apa gitu ya. Kalau ada yang persoalkan masalah agama ya terus terang saja ya. Di dalam pasal 29 ayat 1 mengatakan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu berarti bahwasanya apa saja yang kita buat dalam negara Indonesia, apalagi seorang presiden atau calon presiden ya, dia harus tahu tentang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kata lain dia harus tahu tentang agama. Yes. Oleh karena itu saya juga pengen ya masing-masing tokoh atau bakal capres besok itu ya coba bicara tentang agama gitu, bagaimana pandangan mereka tentang agama ya. Supaya kita tahu dan mengerti gitu ya. Nah, cuma kan yang ingin kita kembangkan adalah beragama yang moderat ya, beragama yang Islam wasatiyah. Kalau dalam agama Islam itu Islam yang jalan tengah ya. Kita tidak ingin ada ekstremisme ya dan radikalisme gitu ya. Jadi kita sangat menginginkan sekali supaya bakal calon presiden ini ya bicara tentang agama lah gitu ya. Supaya semua kita tahu gitu. Pandang keagamaan seperti apa yang ingin dia kembangkan di dalam negara yang berdasarkan Pancasila ini. So bagi saya itu terus terang saja ya, itu negeri ini masih bisa bersatu sampai hari ini adalah karena kita masih konsisten dengan falsafah bangsa kita Pancasila dan kita masih konsisten dengan hukum dasar kita itu Undang-Undang 45 dan di dalam pasal 29 ayat 1 itu sudah jelas katakan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Artinya tidak boleh ada pemimpin di negeri yang tidak tahu dan tidak mengerti agama gitu ya. Buya. Jika dia seorang Muslim, jadilah dia Muslim yang baik. Jika seorang Kristiani, jadilah Kristen yang baik. Jika dia seorang Hindu, jadilah Hindu yang baik. Jika dia seorang Buddhis, jadilah Buddhis yang baik. Jika dia seorang Konghucu, jadilah Konghucu yang baik. Itu biasa begitu ya. Baik, Buya, berarti saya harus konfirmasi jika seseorang muncul dalam tayangan azan begitu, ini salah satu cara untuk mempraktekkan atau mengimplementasikan sila pertama Pancasila, betul? Ya jelas lah. Saya terus terang ya, makanya saya ya terus terang happy ya, senang sekali saya melihat. Maaf saja ya, maaf. Mungkin ya orang akan berbeda pendapat dengan saya wajar, ini kan negara demokrasi ya. Makanya saya menghimbau juga gitu.
Dan tadi saya baca, tapi benar atau tidak saya tidak tahu ya. Orang yang semula mengkritik cara-cara yang dilakukan oleh Pak Ganjar ya, malah akhirnya mendukung supaya bakal calon presiden yang lain juga melakukan hal yang sama dan serupa gitu kan. Iya, iya, Ya, iya. jadi kan ada sebuah kesadaran baru yang dibawa oleh Pak Ganjar ya. Mungkin Pak Ganjar tidak menyengaja, tapi bagi saya ada sebuah hikmah yang ada di balik peristiwa ini gitu. Ternyata orang ya nggak alergi lagi kalau menampakkan keagamaannya gitu ya. Oke. Bagus bagi saya. Jadi ya hal-hal seperti ini jadi apa ya namanya ditafsirkan yang tidak sesuai sebagaimana seharusnya begitu ya, karena ya lagi-lagi itu banyak yang mengendarai atau kepentingan, ada banyak kepentingan yang mengendarai banyak narasi, kemudian juga perspektif serta opini begitu yang muncul Buya yang tidak sesuai dengan substansi seharusnya. Mas Guntur, Anda setuju dengan pernyataan Buya tadi gitu? Pak Ganjar memberikan contoh yang baik. Iya, terima kasih. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Buya Anwar Abbas tadi ya. Dan saya juga agak heran ke Pak Ganjar. Nah, itu kan azan itu kan ngajak orang salat. Apakah salah Mas Guntur izin, Mas Guntur ada gangguan sinyal. Mas Guntur. Mas Guntur, mohon maaf saya potong, ada gangguan sinyal, suara Mas Guntur kurang jelas. Kalau kita lihat rekam jejaknya Mas Ganjar itu kan, halo, ya, gimana? Oke, Mas Guntur, suara Mas Guntur kurang jelas. Mungkin bisa sembari bisa dibenarkan dulu. Oke, kita coba lagi deh, cek sound. Mas Guntur, cek. Oke. Halo, ya, Oke, gimana? lebih baik, Sudah lebih oke? baik. Monggo. Ya, oke. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Buya Anwar Abbas. Saya juga heran kenapa orang mempermasalahkan azan yang ada videonya Pak Ganjar. Azan itu kan mengajak orang salat. Apakah salah mengajak orang salat? Dan di situ kan tidak ada simbol partai politik, simbol pilpres atau baca tuduhan bahwa itu adalah kampanye terselubung, ataukah itu bagian dari kampanye pilpres. Itu jelas-jelas sekali bahwa itu tidak ada simbol-simbol politik di situ dan tidak ada simbol-simbol kampanye. Itu adalah, kalau menyatakan kampanye, ya itu kampanye ngajak orang sholat. Kalau sebenarnya iklan, iya itu iklan untuk ngajak orang sholat. Lantas salahnya di mana? Karena kan agama itu kan memang untuk mengajak kepada kebaikan. Kecuali kalau kita menggunakan agama untuk memecah belah, agama untuk melakukan tuduhan terhadap penganut agama yang lain, agama yang dipakai untuk kekerasan. Nah, kita sama-sama anti, tapi agama selama dipakai untuk kebaikan dan salah satunya untuk menunjukkan bahwa dia seorang muslim yang taat. Dan kita tidak ingin bahwa tuduhan-tuduhan yang sebelum ini terjadi kepada Pak Jokowi sebagai punya nama habertus, non-muslim. Nah, kita nggak mau bahwa di sini memang sudah saatnya Mas Ganjar menunjukkan identitas keislaman dia. Dan kalau kita lihat rekam jejak Mas Ganjar kan memang seorang muslim yang religius. Mas Ganjar terekam sholat Id bersama Pak Jokowi di Jumatan di mana istighosahan, selawatan dan sebagainya. Jadi ini bukan keagamaan yang dibuat-buat, bukan religiusitas yang menurut Kiai Said Agil Sirat atau mendadak saleh hanya karena pilpres, hanya karena pemilu. Tidak. Mas Ganjar ya kehidupan sehari-harinya mencerminkan seorang muslim yang taat, seorang santri yang baik, seorang sekaligus juga seorang nasionalis. Begitu, Mbak. Oke, baik. Ya, memberikan contoh itu juga menjadi salah satu presiden sendiri, citra sendiri begitu yang harus ditunjukkan oleh seorang calon pemimpin ya. Logikanya kan seperti itu ya, Mas Guntur. Baik. Gitu. Saya harus konfirmasi ke Bang Emrus begitu. Apalagi kalau kita bicara berangkat dari pesta politik atau pesta demokrasi 2019. Apa saja tindakan? Kita harus perjelas dulu apa saja tindakan yang bisa dikategorisasikan masuk dalam sebuah tindakan politik identitas begitu, identitas yang dipolitisasi. Apakah ketika kita muncul sebagai seseorang begitu, sosok yang ada dalam tayangan azan masuk ke dalam kategori politik identitas, Bang Emrus? Bang Emrus boleh di-unmute gawainya. Oke, sudah. Baik. Aman. Saya sangat setuju apa kata Pak Buya Anwar Abbas, sangat setuju 1000%. Karena kita harus pisahkan dulu antara identitas politik dan politik identitas.
seringkali ini dicampur adukkan gitu ya. Jadi kita harus pisahkan. Jadi identitas politik itu sesuatu yang normal. Kenapa? Katakanlah ada Golkar, ada PD Perjuangan, ada Nasdem, itu identitas politik. Dan sejak manusia lahir ke muka bumi sudah punya identitas tersendiri. Dua manusia kembar lahir ke bumi sudah punya identitas yang berbeda. Jadi identitas politik. Nah, kemudian adalah yang kita diwacanakan adalah politik identitas, mempolitisasi identitas. Jadi menunjukkan eksklusivitas satu dengan yang lain. Seolah-olah kelompoknya lebih suci daripada yang lain. Seolah-olah dia berbeda daripada yang lain. Nah, itu biasa dilakukan. Dan bagi teman-teman yang kontra dengan tayangan ini, saya pikir mereka sederhana dari sudut komunikasi politik. Karena nggak nyampe gitu maksudnya. Betul. Karena kepentingan politiknya mengeksploitasi itu. Jadi sesuatu yang kata Bang Guntur Romli tadi, sesuatu yang baik, sesuatu yang menunjukkan religiositas, tapi dibalik sedemikian rupa. Bahkan ada orang mengatakan, ini teman saya, ini sama-sama dokter komunikasi, saya mengatakan bahwa, wah, tokoh lain harus diliput dong sejumlah dengan itu. Oh, tidak boleh, karena penayangan itu hak otonomi daripada media. Karena media punya framing, punya agenda. Tetapi beda kalau nanti saat kampanye. Saat kampanye, berikan berita proporsional yang berimbang. Gitu ya. Ini kan bukan kampanye. Jadi teman saya yang dokter komunikasi mengatakan begini, wah, berikan kepada partai lain. Padahal di satu sisi sudah dia kritik ini. Tetapi minta pula lagi supaya ditayangkan partai tokoh yang lain. Jadi jelas, agendanya jelas, inkonsistensi. Baru kemudian Ibu saya harus katakan, ketika gambar azan tersebut seperti dikatakan Bung Romli tadi, mengajak orang untuk melakukan ibadah keagamannya, di situ adalah wajah bukan hanya Ganjar Pranowo, wajah orang lain ada di situ. Cuma karena sebagai public figure, karena orang disebut mengandung nilai berita, fokus ke sana pembicaraan. Dan pada saat ini sekarang, Ganjar adalah manusia biasa yang tidak menduduki jabatan publik. Mohon maaf kalau boleh saya katakan, saat ini Ganjar sama statusnya dengan Emrus Sihombing. Jadi kalau buat media Bang Emrus, Pak Ganjar ini talent begitu kebetulan. Jadi talentnya azan, tayangan azan gitu kan, bisa dikategorisasikan atau bisa diasumsikan seperti itu kan? Baik, saya kira ya bisa talent dalam konteks di situ. Tetapi saya tidak tahu bagaimana produksinya. Tapi apapun produksinya, dalam hal ini tidak ada nuansa politiknya. Mengajak orang untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Boleh saya bersaksi sedikit, Bang Ganjar ini atau Bung Ganjar ini saya setahun bersama dia, sangat soleh beliau ini. Masya Allah. Sangat. Jadi kalau tepat waktu dia apapun pekerjaan tidak pernah ditunda, itu luar biasa Bung Ganjar. Dan itulah naturalnya Bung Ganjar yang dilakukan secara terus menerus konsekuen di dalam melakukan ibadah keagamannya. Dan kemudian apa dikatakan Pak Buya Abbas tadi, saya kira luar biasa, bahwa andaikan pun Emrus nanti calon presiden Republik Indonesia, mana tahu Bang Romli gitu kan, saya harus katakan bahwa Emrus Sihombing Kristen. Sampai ada seksi. Baik, Buya, izin. Buya, saya tahu waktu Buya sangat terbatas, mungkin sekaligus sebagai closing statement begitu Buya, imbauan untuk orang-orang di luar sana yang masih suuzon gitu, bagaimana Buya? Ya suuzon kan tidak boleh. Tidak boleh ya, haram. Orang dalam agama ya. Jadi kita harus positive thinking ya. Jadi kalau ada orang berbuat baik, ya jangan dihujat lah ya. Dan kalau seandainya misalkan ada orang berbuat baik lalu kita coba juga kita berbuat baik yang serupa juga, berbuat hal serupa saja gitu ya. Cuma bagi saya begini ya. Ini kan sebentar lagi Pilpres ya, berarti akan ada pesta demokrasi ya. Yang namanya pesta demokrasi itu kan ya kita sama-sama bahagia lah ya, tamu yang diundang bahagia, yang duduk di pelaminan juga harus bahagia ya. Kalau itu bagi saya ya, kalau ada hal-hal yang akan mengganggu kebahagiaan kita dalam pesta demokrasi yang akan datang ya,
Ya maka menurut saya buatlah sebuah ketentuan yang harus dipatuhi oleh semua pihak gitu ya. Tetapi saya tidak setuju ya kalau seandainya ada yang mengatakan agama jangan dibawa-bawa ke dalam kehidupan politik. Saya tidak setuju ya. Oke. Karena negara kita bukan negara sekuler ya. Kecuali kalau di Eropa sana ya negara kan negara sekuler. Kalau kita negara yang religius ya. Yang rakyatnya beragama. Dan saya rasa semua partai itu membuat identitasnya sendiri-sendiri. Misalkan ya, ada partai yang identitasnya nasionalis tapi religius gitu kan. Tapi ada partai yang religius tapi nasionalis gitu. Ada juga. Jadi kalau bagi saya jangan dibentur-benturkan agama dengan politik. Maunya saya adalah setiap tokoh yang maju dan setiap pemimpin yang ada di negeri ini harus membawa agama dalam kehidupannya. Karena begitu ketentuan dalam falsafah bangsa kita Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Oleh itu kalau ada orang yang tidak beragama, lalu dia mencalonkan diri jadi calon presiden, harus dicoret namanya itu. Betul. Bukan bentuk implementasi sila pertama ya. Baik. Iya, oleh karena itu bagi saya kalau ada bakal calon presiden yang menampakkan dia adalah seorang yang religius, seorang yang beragama, saya setuju sekali itu ya. Saya setuju sekali. Dan kalau dia menyembunyikan agamanya, harus dicoret juga ya. Oke. Karena dia telah menipu publik gitu ya. Dia telah menipu publik. Oleh karena itu saya maunya ya kalau perlu ya kalau dia beragama Islam sama-sama disuruh baca Al-Quran di TV gitu sama disuruh apa ya. Oke. Wah, tambah banyak begitu ya kriterianya begitu yang kita harus penuhi kalau ingin menjadi seorang presiden. Baik, Buya Anwar terima kasih sebelumnya atas waktunya dalam Sindo Prime. Siap Bu Nia, kita akan dialog lagi di lain kesempatan. Sehat-sehat selalu. Baik, Buya terima kasih banyak.